Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat hari yang baru yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan pribadi kami. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, nafas hidup, kesehatan, kekuatan yang baru. Kami percaya semuanya karena kasih karunia Tuhan, semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kami rindu belajar firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan, firman-Mu adalah jawaban, firman-Mu yang akan merubah kehidupan pribadi kami menjadi jauh lebih baik dari hari-hari kemarin. Urapi kami semua ya Roh Kudus. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang mereka dengarkan pagi hari ini itu memberkati dan menguatkan iman mereka. Kami siap dengar firman Tuhan di dalam nama Yesus. Berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom keluarga besar HCC, Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan ini. Saya berbahagia dan bersuka cita bisa menjumpai Bapak Ibu lewat edisi Saat Teduh pagi hari ini. Saya terus berdoa, saudara sehat, diberkati Tuhan, bahagia bersama dengan keluarga dan semakin setia dengan Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini terdapat di dalam Bilangan 14 ayat yang ke-28. Bilangan 14 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, "Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu." Tema kita pagi hari ini di edisi Saat Teduh, benih perkataan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pagi hari ini membawa kita belajar dari bangsa Israel, di mana Tuhan membawa mereka dalam sebuah proses perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan. Berawal dari 12 orang pengintai, 10 orang pengintai berkata bahwa negeri itu berlimpah susu dan madu. Bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu. Bahkan dari 10 pengintai itu berkata lagi, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Bahkan mereka menyampaikan kabar busuk dengan berkata, negeri yang kami lalui untuk diintai, suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Kami lihat di sana orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Tahukah saudara, ketika bangsa Israel mendengar perkataan ini, apa yang terjadi dengan kehidupan pribadi mereka? Pada saat itu mereka menangis. Bahkan bangsa Israel bersungut-sungut, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mereka berkata lagi, mengapa Tuhan membawa kami supaya kami tewas oleh pedang? Dua pengintai memiliki perkataan yang berbeda, Yosua dan Kaleb. Mereka berkata dengan perkataan yang berbeda, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Yang menariknya, di mana Yosua dan Kaleb berkata, jangan takut kepada bangsa itu, sebab mereka akan kita telan habis, sebab Tuhan menyertai kita. Akibat dari perkataan itu, tahukah saudara, bangsa Israel yang keluar dari Mesir menuju Kanaan, mereka mati di padang gurun, dan hanya Yosua dan Kaleb serta keturunan yang lahir di padang gurun, mereka lah yang masuk di tanah Kanaan. Tahukah saudara bahwa perkataan kita adalah sebuah benih? Sekali lagi saya mau katakan, perkataan kita adalah sebuah benih. Benih yang menguatkan atau melemahkan orang lain. Benih yang membangun atau menghancurkan hidup orang lain. Benih yang membangkitkan atau menjatuhkan. Perkataan yang negatif yang kita sampaikan tidak dapat kita tarik kembali. Perkataan negatif yang kita sampaikan tidak dapat disembuhkan dengan kita berkata, maafkan saya. Bilangan 14 ayat yang ke-28, firman Tuhan berkata, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Sebagai orang percaya, kita perlu menyadari bahwa ada kuasa di balik perkataan.
ada kuasa di balik perkataan. Mulailah memperkatakan firman Tuhan. Mulailah memperkatakan hal-hal baik dalam keadaan yang tidak baik. Mulailah memperkatakan hal baik walaupun dalam kondisi yang sedang hancur. Mulailah memperkatakan hal-hal baik walaupun dalam kondisi yang lagi berantakan. Ucapkan berkat atas hidup kita. Ucapkan berkat atas keluarga kita. Ucapkan berkat atas pekerjaan kita. Ucapkan berkat atas bisnis dan usaha kita. Ucapkan berkat atas setiap pelayanan kita. Ucapkan berkat atas setiap kota kita. Ucapkan berkat atas bangsa kita. Bahkan ucapkan berkat untuk orang-orang yang ada di sekelilingnya. Walaupun faktanya keadaannya lagi tidak baik. Bilangan 14 ayat yang ke-28 firman Tuhan berkata, apa yang kita katakan itulah yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan pribadi saya dan saudara. Amin untuk firman Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap firman Tuhan yang kami dengarkan pagi hari ini. Firman yang memberkati, firman yang menguatkan kami. Hari ini hamba berdoa untuk setiap pribadi lepas pribadi yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kuatkan mereka Tuhan. Mampukan mereka untuk selalu mengucapkan perkataan-perkataan yang membangun, perkataan yang menguatkan. Kami tahu di dalam setiap kelemahan kami, Roh Kudus akan memampukan kami untuk melakukan setiap firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.